Jadi ini ke-8 pertanyaan yang sering diajukan oleh petugas imigrasi di luar negeri. Halo Sobat Traveler, selamat datang di channel Brown Molucas. Channel ini membahas tentang traveling dan tips-tips traveling yang sangat berguna buat kamu-kamu yang sangat suka jalan-jalan. Sobat Traveler, ketika kita bepergian ke luar negeri, ada satu momen yang paling membuat kita deg-degan, yaitu pada saat kita harus berhadapan dengan petugas imigrasi di bandara. Kita pasti bertanya-tanya sebelumnya, kira-kira pertanyaan apa ya yang akan diajukan oleh pihak imigrasi kepada saya di bandara nanti? Dan bagaimana cara saya menjawabnya dengan penuh percaya diri dan bisa meyakinkan si petugas tersebut? Kamu sudah siap dengan paspor, dengan tiket, dengan semua dokumen yang dibutuhkan, tapi begitu melihat petugas imigrasi dari kejauhan saja, langsung rasa gugup itu muncul. Nah, sebelum saya lanjutkan, kamu subscribe dulu dong di channel ini supaya saya selalu bisa memberikan tips-tips traveling kepada sobat traveler sekalian. Anyway, mungkin kamu sudah bertanya-tanya pertanyaan apa sih yang akan diajukan oleh petugas imigrasi dan apakah saya bisa menjawabnya dengan baik? Tenang, gak usah cemas, karena banyak sekali traveler yang mengalami pengalaman yang sama. Bahkan saya yang sudah beberapa kali sering keluar negeri pun, kalau melihat petugas imigrasi dari kejauhan masih aja merasa deg-degan. Proses ini memang bisa terasa menegangkan, apalagi buat kamu yang baru pertama kali pergi ke luar negeri dan harus berhadapan dengan petugas imigrasi di negara yang asing. Dan lagi misalnya ketemu dengan petugas yang wajahnya kaku, nggak ada senyumnya, lalu mereka melihat kita dengan pandangan yang tajam, kita tambah deg-degan gitu ya. Tapi jika kamu bisa mempersiapkan semuanya dengan baik, bisa mempersiapkan semua jawaban dari pertanyaan yang kira-kira akan diajukan oleh petugas imigrasi, maka kamu akan bisa melewati imigrasi dengan tenang dan lancar. Pastinya terdengar simpel kan? Tapi jika jawaban kita salah atau terkesan ragu-ragu, maka hal itu bisa menyebabkan kita tidak dipercaya dan bahkan nggak diloloskan masuk ke negara tersebut. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan imigrasi ini agar proses imigrasi kalian berjalan dengan lancar. Tonton sampai selesai karena di bagian akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan terakhir yang seringkali kita nggak duga, bahkan kita tidak mempersiapkan jawabannya sehingga kita kemungkinan besar tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh petugasnya. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah pertanyaan tentang tujuan perjalanan. Petugas imigrasi akan menanyakan apa tujuan kita memasuki negara tersebut. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan petugas ingin tahu apa tujuan kita untuk masuk ke negara tersebut. Apakah kita memiliki tujuan yang sah atau kita punya maksud-maksud lain. Untuk menjawab pertanyaan ini harus menjawab dengan jawaban yang simpel, yang jelas, dan meyakinkan. Jika tujuanmu adalah untuk berlibur, maka jawablah, saya datang ke sini untuk berlibur. Jika tujuannya untuk berbisnis, jawablah, kita datang untuk berbisnis. Jawaban kita tujuannya harus sesuai dengan visa yang kita miliki. Jangan kita katakan atau kita miliki visa turis, tetapi kita katakan kita datang untuk berbisnis. Itu nggak sinkron antara visa dengan tujuan kita. Dan hal ini akan menimbulkan kecurigaan kepada petugas imigrasi. Jadi kuncinya adalah memberikan jawaban yang spesifik dan tidak berlebihan. Pertanyaan kedua adalah durasi tinggal kita di negara tersebut. Jadi petugas akan menanyakan berapa lama kamu berencana tinggal di negara tersebut. Jadi kita menjawab sesuai dengan rencana kita. Kalau kita punya rencana untuk berlibur atau tinggal di negara tersebut 1 minggu, jawablah 1 minggu. Jika 2 minggu, jawablah 2 minggu. Jangan memberi jawaban yang ngambang ya, misalnya seperti ini. Saya nggak tahu, tergantung situasi, bagaimana nanti saya akan lihat situasi di negara ini, apakah saya betah atau tidak. Hal-hal tersebut tidak meyakinkan dan bahkan menimbulkan kecurigaan kepada petugas imigrasi. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang akomodasi atau tempat tinggal. Petugas akan bertanya di mana Anda tinggal selama di negara tersebut. Apakah Anda tinggal di hotel kah, atau tinggal di kerabat, atau di teman, atau di saudara? Silahkan dijawab sesuai dengan yang sebenarnya ya, jawab dengan jujur, Anda tinggal di mana. Jika dia menanyakan bookingan hotelnya dan Anda punya, silahkan kasih. Tapi jika Anda tinggal di kerabat, Anda juga harus menyiapkan alamat lengkap dari kerabat tersebut supaya mereka tahu dan yakin bahwa betul jawaban Anda itu jujur sepenuhnya. Pertanyaan yang keempat adalah tentang tiket pulang atau keluar dari negara tersebut.
Jadi petugasnya akan bertanya apakah Anda sudah memiliki tiket pulang atau keluar dari negara tersebut. Dan sebaiknya kita bisa menunjukkan bookingan tiket kita pulang kepada petugasnya. Jika ada dalam bentuk e-tiket atau dalam bentuk print-printan, itu lebih baik lagi kita bisa tunjukkan kepada petugasnya sehingga mereka yakin bahwa kita sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan awal kita datang dan kita sudah siap tiket pulang untuk kita kembali atau keluar dari negara tersebut. Pertanyaan yang kelima adalah tentang sumber keuangan atau keuangan kita selama tinggal di negara tersebut. Mereka biasanya akan bertanya apakah kita memiliki cukup dana untuk mensupport kehidupan kita selama kita tinggal di negara tersebut tanpa kita harus bekerja secara ilegal. Memang tidak semua negara memberikan pertanyaan seperti ini. Negara-negara yang dekat dengan kita, dengan Indonesia, atau negara-negara yang visanya ada kerjasama alias visanya gratis gitu ya, nggak perlu pakai visa untuk masuk ke negaranya, biasanya mereka nggak menanyakan hal tersebut. Tetapi untuk negara-negara yang seperti Eropa, Amerika, terkadang pertanyaan ini diberikan ya, karena mereka harus yakin bahwa kita datang itu betul-betul sesuai dengan tujuan awal yang kita beritahu, bukan untuk kerja secara ilegal atau tinggal secara ilegal di negara tersebut. Kita bisa lebih meyakinkan lagi kalau kita bisa menjawab berapa banyak uang tunai yang kita bawa, lalu kita bisa menunjukkan kartu kredit kita, bahkan juga mungkin cek traveler ya, kita bisa tunjukkan kepada petugasnya supaya mereka yakin bahwa kita punya sumber dana yang cukup untuk mensupport kita selama tinggal di negara tersebut. Yang keenam adalah kegiatan apa yang akan kita lakukan selama kita tinggal di negara tersebut, atau tempat-tempat apa yang akan kita kunjungi di negara tersebut. Misalnya kita datang sebagai turis, tentunya kita sudah punya rencana ya, kita mau kemana saja, tempat-tempat apa saja yang akan kita kunjungi. Nah, hal itu bisa diceritakan kepada petugas imigrasi. Jadi mereka bisa yakin sungguh-sungguh kalau kamu bilang kamu sebagai turis, ya kamu pasti tahu kamu mau kemana saja. Kalau kamu bilang saya kesini untuk menghadiri seminar, kamu bisa tunjukkan seminarnya kapan, di mana, tanggal berapa, seperti itu kita bisa menjawab semuanya dengan jelas kepada petugas yang menanyakan. Yang ketujuh, apakah ini kunjungan Anda yang pertama kali? Hal ini juga sering ditanyakan ya kepada kita. Kita bisa menjawab apakah ini benar pertama kali kita datang ke negara tersebut atau kita sudah pernah datang sebelumnya. Terkadang mereka juga bertanya kapan, kalau sebelumnya pernah datang, kapan tahunnya datang ke negara ini dan keperluannya apa sebelumnya datang ke negara ini. Sehingga apakah sinkron dengan data yang mereka miliki. Yang kedelapan adalah pertanyaan mengenai pekerjaan Anda. Nah, pertanyaan ini jarang sebenarnya diajukan, tetapi ada kalanya jika petugasnya belum yakin dengan jawaban-jawaban Anda sebelumnya, jawaban-jawaban kamu sebelumnya di pertanyaan 1 sampai ke 7, maka beliau, petugas itu akan masuk ke pertanyaan ini. Kenapa? Karena dia perlu meyakinkan dirinya bahwa sungguh-sungguh Anda masuk ke negara ini itu sesuai dengan tujuan yang Anda sudah bilang sebelumnya gitu. Bukan untuk mencari pekerjaan atau melakukan hal-hal ilegal yang tidak diizinkan. Jadi sebaiknya kamu udah siap. Pekerjaan kamu apa? Apakah sungguh-sungguh kamu punya kehidupan yang layak di negara asal sehingga kamu tidak perlu mencari kehidupan lain di negara tersebut. Jadi ini ke-8 pertanyaan yang sering diajukan oleh petugas imigrasi di luar negeri. Nah, pastikan kamu sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, segala dokumen-dokumen yang kamu butuhkan untuk tiket, pesawat, paspor, segala tiket booking hotel, sumber dana keuangan, segala sesuatu yang perlu diperlihatkan kepada petugas imigrasi sudah kamu siapkan sebelumnya. Dan yang paling penting, kamu harus tetap tenang dalam menjawab pertanyaan dan berikan jawaban yang singkat tapi meyakinkan, sehingga proses imigrasimu berjalan dengan lancar dan kamu bisa menikmati perjalanan di negara tersebut. Jika kamu suka dengan video-video seperti ini tentang tips-tips perjalanan, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk tips-tips perjalanan berikutnya. Bye-bye!